Aliran sosiologikal jurisprudensi merupakan salah satu aliran penting dalam filsafat hukum yang mencoba menjembatani celah antara hukum tertulis atau peraturan dengan kenyataan sosial yang ada di masyarakat. Sederhananya, aliran ini berpendapat bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law. Tokoh utama dalam dan pemikiran Tokoh utama dan pemikiran, ada dua tokoh yang paling berpengaruh dalam aliran ini adalah Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound. Eugen Ehrlich atau pelopor, ia membedakan antara hukum positif atau hukum negara dengan hukum yang hidup atau living law. Menurutnya, pusat perkembangan hukum bukan terletak pada undang-undang atau putusan hakim, melainkan pada masyarakat itu sendiri. Menurut Roscoe Pound, ia terkenal dengan konsepnya law as a tool of social engineering atau hukum sebagai alat rekayasa sosial. Ia percaya hukum harus digunakan secara aktif untuk menata kembali masyarakat demi mencapai keadilan dan keseimbangan kepentingan. Karakteristik utama, berbeda dengan positifnya hukum yang hanya melihat teks undang-undang, sosiologikal jurisprudensi memiliki ciri khas antara lain. Yang pertama, hukum versus masyarakat, menitik beratkan pada hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial. Yang kedua, efektivitas hukum, lebih fokus pada bagaimana hukum bekerja di lapangan daripada bagaimana hukum disusun di atas kertas. Ketiga, keseimbangan kepentingan berupaya menyelaraskan kepentingan pribadi, kepentingan publik, dan kepentingan sosial. Relevansi di Indonesia, aliran ini sangat relevan di Indonesia, terutama dalam pengakuan terhadap hukum adat. Pembangunan hukum nasional diupayakan agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan kesadaran hukum masyarakat lokal agar peraturan tersebut benar-benar ditaati dan efektif. Hukum yang dibuat tanpa memperhatikan aspirasi dan kenyataan sosial hanya akan menjadi macan kertas yang tidak dipatuhi. Gagasan utama dalam aliran sosiologikal jurisprudensi berpusat pada hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Berikut adalah poin-poin inti dari gagasan hukum tersebut. Yang pertama, hukum yang hidup atau the living law. Ini merupakan pandangan dari Eugen Ehrlich. Gagasan paling mendasar adalah pemisahan antara hukum positif atau peraturan tertulis atau negara dan hukum yang hidup di masyarakat. Inti gagasan hukum yang efektif bukanlah hukum yang ada di dalam kitab undang-undang, melainkan hukum yang dijalankan secara nyata oleh masyarakat dalam interaksi sehari-hari. Kritik terhadap positifnya, Ehrlich berpendapat bahwa hukum negara hanya akan efektif jika selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut. Hukum sebagai alat rekayasa sosial atau law as a tool of social engineering. Dari pandangan Roscoe Pound. Pound membawa gagasan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai menjaga ketertiban tetapi juga untuk mengubah atau memperbaiki masyarakat. Fungsi aktif, hukum digunakan sebagai instrumen untuk mengarahkan masyarakat menuju tujuan yang lebih baik. Keseimbangan kepentingan, tugas hukum adalah menyeimbangkan berbagai kepentingan yang bersaing di masyarakat, yaitu kepentingan pribadi, contohnya hak milik, kebebasan berpendapat, kepentingan publik, contohnya kepentingan negara sebagai badan hukum, kepentingan sosial, contohnya keamanan umum, moralitas sosial, kesejahteraan ekonomi. Yang ketiga, sinkronisasi antara hukum tertulis dan kenyataan sosial. Aliran ini menekankan bahwa pembentuk undang-undang maupun hakim tidak boleh hanya terpaku pada teks formal. Analisis empiris sebelum hukum dibuat harus dilakukan penelitian sosiologis antara aturan tersebut tidak menjadi macan kertas atau adanya aturan tapi tidak ditaati. Peran hakim diharapkan memiliki kebebasan untuk menginterpretasikan hukum dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial yang berkembang agar putusannya menciptakan keadilan yang nyata bukan sekadar keadilan prosedural. 4. Titik berat pada efektivitas hukum. Gagasan ini memandang bahwa validitas hukum tidak hanya ditentukan oleh siapa yang membuatnya atau penguasa, tetapi oleh sejauh mana hukum tersebut diterima dan ditaati oleh masyarakat secara sukarela. Contoh kasus, sengketa lahan masyarakat adat versus izin konsensi perusahaan. Di Indonesia, masalah ini sangat sering terjadi dalam kasus agraria atau pertanahan. Hukum di atas kertas atau law in books. Negara mengeluarkan izin konsesi seperti HGU atau HTI kepada perusahaan besar berdasarkan undang-undang agraria atau undang-undang kehutanan. Secara administratif formal,
perusahaan tersebut sah memiliki hak atas lahan karena memegang surat resmi dari negara. Hukum yang hidup atau living law, masyarakat adat setempat telah menempati, mengelola, dan menggantungkan hidup pada lahan tersebut secara turun-temurun berdasarkan hukum adat mereka. Bagi mereka, tanah itu milik ulayat atau bersama, meskipun tidak ada sertifikat resmi dari Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Masalah hukum yang timbul ketika perusahaan datang untuk menggusur lahan, terjadinya konflik fisik dan hukum. Jika hakim yang berpaham positifnya, ia akan memenangkan perusahaan karena punya surat resmi. Namun aliran sosial jurisprudensi memandang bahwa mengabaikan hak adat akan menciptakan ketidakadilan sosial dan perlawanan berkepanjangan. Bagaimana solusi menurut aliran ini? Jika menggunakan prinsip Roscoe Pound dan Eugen Ehrlich, solusinya adalah yang pertama, harmonisasi hukum. Negara harus mengakui keberadaan hukum adat. Ini mulai diakui melalui putusan MK nomor 35 tahun 2012 tentang hutan adat. Yang kedua, rekayasa sosial atau social engineering. Pemerintah tidak hanya membuat undang-undang untuk investasi, tapi juga membuat undang-undang yang mengatur pembagian hasil yang adil bagi warga lokal agar tidak terjadi gejolak sosial. Yang berikut, kebijaksanaan hakim. Hakim tidak boleh jadi robot undang-undang. Ia harus menggali nilai keadilan yang hidup di masyarakat sebelum menjatuhkan putusan. Analogi sederhana, bayangkan pemerintah membuat aturan semua warga harus memakai sepatu ukuran 40 atau hukum tertulis. Namun kenyataannya, kaki masyarakat ukurannya berbeda-beda. Atau fakta sosial, aliran ini memaksa pemerintah untuk membuat sepatu yang pas dengan ukuran kaki rakyatnya. Kesimpulan analisis, hukum yang dipisahkan dari kenyataan sosial hanyalah sebuah paksaan atau coercion. Bukan keadilan. Masalah-masalah hukum seperti konflik lahan atau ketidakadilan pada masyarakat miskin terjadi karena hukum kita seringkali import atau top down tanpa melihat akar rumput. Pendapat akhir dari saya, untuk memperbaiki sistem hukum, kita harus berhenti melihat hukum sebagai menara gading yang suci dan mulai melihatnya sebagai instrumen fleksibel yang harus terus dikalibrasi dengan detak jantung masyarakat. Sekian dari materi saya. Terima kasih.